Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'natau wa yaumal qiyamati hum minal maqbukhin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kami menyinggung tentang Allah menceritakan bahwa Fir'aun itu diikutkan laknatnya di dunia sampai di akhirat. Jadi di dunia ini dilaknat terus oleh para pelaknat, dari mulai orang biasa, mulai dari Nabi sampai para sahabat, sampai kita semuanya. Dan laknat itu berjalan terus sampai hari kiamat. Maka Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah hadis, Mamin ahadin yadkhulul jannata, tiada seorang pun yang masuk surga, yuhibbu ayarji'a ila dunya, ingin kembali ke dunia. Tidak ada seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia. Itu saking nikmatnya, karena lepas dari azab dari Allah. Kalau sudah masuk surga itu tidak seorang pun yang ingin kembali ke dunia. Walahu ma'alal ardi min syai'in, meskipun ia memiliki seluruh isi bumi, sudah ingin kembali ke dunia. Illas syahid, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu dalam hadis lain itu disebutkan, Allah bertanya kepada orang yang mati syahid, apa kamu gak minta lagi kepadaku? Orang yang mati syahid itu mengatakan ini, ya Allah, apa yang saya minta? Pemberian Engkau sudah saya sangat sudah sangat puas ya Allah. Saya sangat puas terhadap pemberian Engkau. Nikmat di surga ini, mintalah kamu kepadaku. Ya Allah, semua nikmat yang Kau berikan kepadaku ini sudah sangat cukup untuk aku. Dipaksa oleh Allah, mintalah kamu kepadaku. Kalau begitu ya Allah, saya tolong dikembalikan ke dunia. Saya nanti kalau kembali ke dunia, saya tak berjuang lagi kemudian mati syahid yang kedua kali. Tidak dijawab oleh Allah.
Karena nggak ada ceritanya orang mati kembali ke dunia. Itu saking nikmatnya. Makanya orang mati syahid yang disebutkan di ayat ini, di hadis ini, semua orang yang sudah masuk ke dalam surga itu tidak ingin kembali ke dunia, walaupun memiliki harta sebanyak di bumi, sebanyak dunia. Ya tamanna ayyarji'a ila dunya. Orang mati syahid itu ia ingin kembali ke dunia. Fayuq ta'ala, lalu terbunuh asra, menjadi syahid lagi berkali-kali. Karena marrotin lima yaro minal karomati. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kepingin mati terbunuh lagi berkali-kali karena melihat kemuliaan syahid tersebut di akhirat. Orang yang mati syahid itu Pak Bu, bisa ke surga mana saja. Kalau kita misalkan masuk di surga Aden, ya sudah di surga Aden saja. Kalau masuk di surga Firdaus, ya di surga Firdaus saja. Kalau kita masuk di Jannatul Ma'wah, ya sudah di Jannatul Ma'wah saja. Tapi orang mati syahid tidak. Kepingin ke Jannatul Ma'wah bisa. Kepingin ke Jannatul Firdaus bisa. Kepingin ke Jannatul Naim bisa. Itu mati syahid Bapak. Kalau kita lihat di fakta di dunia sekarang ini Bapak, yang banyak mati syahid itu di Palestina kelihatannya. Oke, di Palestina. Panjenengan kepingin nggak mati syahid? Pingin, tapi mati loh nggih. Nah, gak gelem mati, ya kapan syahidnya Bapak? Jadi mati syahid itu mati Bapak. Entah matinya disiksa karena mempertahankan iman, entah matinya itu dia dipenjara, okay, atau ditembak karena mempertahankan iman. Itu namanya mati syahid. Maka orang yang sudah mati tidak akan bisa kembali ke dunia. Bahkan orang yang masuk surga tidak diberi kesempatan kembali. Ini menguatkan ayat Al-Quran bahwa kematian adalah batas final. Jadi kalau sudah mati, final sudah. Final itu apa? Terakhir. Final. Kalau pertandingan itu sudah final, mari final ya buyar wisan. Terus gak ada pertandingan mana Bapak? Nanti dimulai lagi babak baru. Seperti yang banyak digambarkan oleh Allah dalam ayat, misalnya di Quran surat 32 ayat 12. Allah menyatakan gini. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Monggo. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Kalau kamu melihat mereka yang berdosa itu di hadapan Allah nanti menundukkan kepala ini. Ngerinya di mana? Mereka berkata, Mereka berkata, Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Ya Allah, saya telah melihat ini adab semuanya akan mengancam saya. Saya telah mendengar ya Allah dulu waktu di dunia itu
ada orang yang mengajak kami, ya Allah. Sudah ada Nabi, kami bersama Nabi yang bersama Nabi. Yang tidak bersama Nabi, kami bersama sahabat, ya Allah. Kami bersama Ustadz, kami bersama Yai. Sudah diajak, ya Allah, saya sudah mendengar dan mendengar ancaman ini semuanya. Lalu orang itu mengatakan begini, maka kembalikanlah kami ke dunia. Minta kembali ke dunia. Tujuannya apa? Kami akan mengerjakan amal soleh. Ini bagus. Tujuannya kepingin mengerjakan amal soleh. Karena dia tahu keadaan seperti itu. Orang ini mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Yakin tapi sudah berhadapan dengan azab, Babu. Ya bahasa awake dhewe, Babu. Kayak malaikat melihat seperti ini ya mesti diseneni malaikat. Yo kasep cak. Kok saiki baru yakin iki lho. Ngoten, Babu. Tapi enggak ada kalimat itu, kula dhewe niki. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat lain juga ada Allah menyatakan, misalkan ini surat Fatir surat 35 ayat 37. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholiha ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Surat 35 ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Loh, niki sudah masuk neraka, Bapak. Mereka berteriak. Teriaknya ngeten. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, nescaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Niki, Bapak. Ya Allah, kalau saya dikeluarkan dari neraka ini, saya nanti akan beramal soleh berlainan dengan yang saya kerjakan dulu waktu saya di dunia, ya Allah. Kira-kira dijawab tidak oleh Allah? Diperkenankan nggak kira-kira? Tidak, Bapak. Hanya Allah menyatakan begini. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Apa awakmu gak tak panjangna umurmu? Kamu dulu mati kan sudah umur 75 tahun. Umurmu sudah 65 tahun. Sudah saya panjangkan itu. Kalau kamu menggunakan akalmu, kamu bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dijelaskan secara jauh. Apa kata panjangna umurmu? Siji. Yang kedua, pernyataan Allah. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Apa kamu waktu hidup itu tidak ada peringatan? Kamu gak pernah diajak oleh tokoh masyarakat yang pandai agama? Atau kamu gak diajak oleh kiainya? Oleh ustadzmu, ustadzamu? Jawabannya pasti nggih, ya Allah, ngoten. Sudah ada. Allah menyatakan begini. Maka rasakanlah adab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Sekarang rasakan adabku. Ini neraka, Pak Bu. Dan orang yang zalim itu tidak ada pertolongan. Coba kita bandingkan ya, yang sudah masuk surga itu tidak ingin kembali ke dunia dan tidak mungkin kembali ke dunia. Tapi ini lo minta kembali
ke dunia, berlawanan Pak Bu. Ini karena salah berbuat. Ketika diberi kesempatan hidup, dia tidak bersyukur kepada Allah. Hidup itu dianggap kalau sudah mati tidak ada apa-apa. Dianggap begitu Pak Bu. Malah wong wis mati kan sudah titik sudah. Enggak ada masalah. Jadi siapa gak ada masalah? Tambah besar masalahnya Pak Bu. Daripada hidup ini. Kalau hidup itu kalau ada masalah, awake pegel, dipijeti Pak Bu. Dipijeti awake pegel. Ono masalah, datang kepada orang yang bisa memecahkan masalah, selesai masalahnya. Tapi kalau di akhirat nggak ada yang bisa memecahkan Pak Bu. Di sana itu ada hitam dan putih saja. Kalau kamu tidak disiksa, ya kamu masuk surga. Hanya itu saja. Siapa yang berbuat buruk, ada balasannya, balasan buruk. Itu saja Pak Bu. Nggak ada penolongnya. Ada lagi ayat surat 63 ayat 10. Ini berkenaan dengan orang yang berinfak, tidak segera infak, kedahuluan mati. Orangnya mengatakan, di sini Allah menyebutkan begini, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya akhadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Ini anjuran Bapak Bu. Allah menganjurkan, kalau kamu tak kei rezeki dalam hidupmu itu, belanjakan rezeki yang saya berikan kepadamu itu sebagian saja kamu belanjakan. Artinya diberikan kepada sabilillah, bukan dibelanjakan di mall Bu. Oke. Bukan dibelanjakan di Alfamart, Indomaret, enggak. Tapi belanjakan untuk memperjuangkan agama Allah. Seperti ini kan ada perjuangan ini Bapak. Ini namanya membelanjakan sebagian dari harta. Tidak semuanya, sebagian. Belanjakan sebelum datang salah seorang dari kamu kematian. Sebab nanti kalau kamu mati, salah seorang di antara kamu, Allah menyatakan begini. Lalu ia berkata, Nah, muni ngeten. ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Oh. Kenapa ya Allah saat tidak ditangguhkan kematian saya sampai waktu yang dekat? Sebentar saja ya Allah. Kok langsung mati saja saya? Padahal saya hanya sakit setengah tahun saja kok sudah mati ya Allah. Kalau setengah tahun ya menurut Allah kan sedikit Bu. Iya. Saya jatuh dari lantai 7 saja kok mati. Kok cepet ya Allah. Kenapa saya tidak ditangguhkan kematian saya? Kalau ditangguhkan sedikit saja. Saya kalau ditangguhkan terus ya wong muni ngeten. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kalau saya ditangguhkan ya Allah, saya akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Cek gak muni ngoten Bapak. Jadi sebagian harta itu disuruh menafkahkan di jalan Allah supaya tidak ada kalimat seperti itu. Orang kafir itu Pak Bu, kalau mau dicabut nyawanya, mau dicabut, itu menjerit Pak Bu. Yang diucap harta, yang diucap itu harta. Contohnya ya, surat 23
ayat 99. Surat Al-Mu'minun. Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini memberitahukan kepada kita, Pak, bahwa orang yang kafir itu kalau mau mati itu dikabarkan oleh Allah ngatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un wadan. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Kafir ini. Orang kafir ini. Terus Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, datang kematian wis mati napa dereng? dereng. Belum. Nggih, masih datang. Akan keluar nyawanya. Wong sing kafir Aku ke dunia. iki lho. Padahal iki jenak donya, Pak Bu. Cara wong iku ndukur bayang dian. Kalau kecelakaan masih di atas aspal. Kalau mereka itu kafir, menjerit. Cuma kita tidak dengar ceritanya. Kembalikan ya Allah saya ke dunia. Menjerit dengan keras. Tujuannya apa? Ayat 100. La'alli a'malu sholihan fima taraktu niki. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Nah, di sini. Berbuat amal soleh yang telah ditinggalkan. Kira-kira yang meninggalkan apa, Pak? Harta. Maksudnya meninggalkan apa? Harta. Harta. Harta itu berarti dunia. Berarti rezeki yang telah diberikan oleh Allah itu, yang dicelengi ngumpul itu. Oke. Kalau saya dikembalikan ke dunia, ya Allah, saya akan beramal soleh terhadap harta yang saya tinggalkan itu. Kenapa kok gak begini? Ya Allah, saya kembalikan ke dunia. Saya nanti kalau kembali ke dunia, saya tak sholat. Kok gak ngono? Saya tak puasa ya Allah. Atau saya tak mengerjakan haji setiap tahun. Kok gak ngono? Ingat Pak Bu, orang itu kalau sholat, saiki sholat maghrib, dia dapat pahala sholat maghrib. Selesai sudah. Gak iso maghrib terus gak ono. Ya maghrib sitok itu sudah. Kalau sholat maghrib di bulan puasa, wajibnya menjadi sab'ina faridah, menjadi 70 maghrib di bulan puasa. Wis iku tok. Kalau orang itu berangkat haji, dia mendapat pahala haji. Setelah mendapat pahala haji, ya sudah, tidak ada lagi. Tapi kalau harta, Pak Bu, itu sampai hari kiamat. Misalnya ya, kita punya harta itu dicentelno nang masjid liwat cat ini loh, catnya apa? Tembok. Atau hartanya harus ditempelkan ke masjid itu lewat ini keramik misalkan 1 meter saja Bang. Itu sampai hari kiamat itu. Walaupun dia mati, dia mendapatkan terus pahalanya sampai hari kiamat. Setiap ada kegiatan, setiap ada orang yang melaksanakan ibadah di tempat itu, orang itu selalu mendapat walaupun sudah meninggal. Itu bedanya. Makanya di sini minta dikembalikan ke dunia, maunya akan beramal baik terhadap yang ditinggalkan. Dijawab oleh Allah, sekali-kali tidak. Tidak. Orang itu kalau sudah akan datang ajalnya tidak akan bisa kembali. Terus
Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Ini Pak Bu, hanya sebuah perkataan saja. Sedangkan dia lanjut di dalam kematian itu. Allah menyatakan gini. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Dinding itu namanya barzah. Artinya alam barzah sampai hari kiamat. Dia akan menghadapi alam barzah sampai hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian, seperti ini dikabarkan oleh Allah. Enak kalau jadi orang yang beriman itu Bapak. Sebelum terjadi sesuatu sudah diberitahukan sekarang ini. Contoh lagi di surat 14 ayat 44. Sampai terjemahkan. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada hari itu datang azab kepada mereka. Okay. Maka berkatalah orang-orang yang zalim. Nah, mulinya tenang zalim nih. Ya Tuhan kami, Okay. beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia. Oh, Bapak. Wong zalim niku ngoten. Akhirnya ujungnya berilah ya Allah saya kesempatan kembali ke dunia ya Allah. Lanjut. Walaupun dalam waktu yang sedikit. Walaupun sedikit waktu ya Allah. Walaupun 2 menit saja. Panjenengan kembalikan saya ke dunia. Saya tak 2 menit itu saya akan bicara pesan yang banyak. Gak iso aku. Wis kasep. Nggih. Makanya kita ini diberi skenario Al-Quran itu tujuannya supaya kita tidak salah dalam hidup ini. Tuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah dia masuk ke dalam alam barzah, alam barzah itu adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Sejak mati sampai hari dibangkitkan. Setelah mati itu ada pintu amal tertutup. Wong les mati ku gak iso amal, tertutup juga. Setelah mati itu tidak ada taubat baru, gak ono. Ke dunia, jelas itu. Sekarang ini tidak ada beritanya orang yang mati kembali. Lek ana wong mati dikubur kok jek urip, berarti wong iku gorong mati, Bapak. Tapi lek wis dikubur, ya wis mati dikubur. Nek gorong dikubur kok urip maneh, berarti wong iki gorong mati, kesusu digawa nang kuburan. Wong iki jek semaput, wis didusi, dikain kafane, salate, nang kuburan. Nek tengah dalan tangi, Bapak. Tangi urip maneh. Nah itu berarti gorong mati, wonge jek pingsan. Makanya lek ana wong mati niku kon minimal dinteni 2 jam. Barangkali wong iki masih pingsan. Ngoten. Baru kalau minimal 2 jam itu, kalau sudah baru dirawat. Rawat jenazah itu. Itu pun jenazah itu kalau sudah dimasukkan ke keranda, Bu, diangkut. Ada 2 jenazah. Satu jenazahnya orang yang beriman, yang satu jenazahnya orang kafir. Ketika orang yang beriman begitu dimasukkan keranda, di dalam keranda itu secara umum Pak Bu, jenazah itu mengatakan ini, Qadimuni, ngoten. Artinya ngeten, segerakan aku. Maunya kepingin mendapatkan apa? Balasan yang baik. Tapi kalau jenazahnya itu orang yang kafir Pak Bu, begitu masuk keranda menjerit itu Pak Bu.
menjerit. Orang itu menyatakan begini, Aina tadhabun? Aina tadhabun? Kemana kamu akan bawa saya? Kemana kamu akan bawa saya? Cuma kita nggak dengar, Bang. Nek nggawa jenazah kok denger omongan iku dibrukno sowan jenazah ya, Bu. Enggak ya wedi wong sing nggawa. Dikabarkan dalam hadis seperti itu. Soalnya apa? Dia takut nanti kalau sudah di alam barzah mulai ada siksa sampai hari kiamat. Makanya di alam barzah itu bermacam-macam, ada siksa dan nikmat. Makan hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Jangis tempatnya itu di mana? Di surga, tampakkan surga. Kalau di neraka, tampakkan surga. Pagi sore, Bapak. Tampakkan neraka, kok gak susah, Bapak. Terus, bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Seneng sing tampakkan surga, seneng. Makanya wong sing mati iman itu seneng, Bapak. Walaupun ditidurkan oleh malaikat. Lanjut. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Terus dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu. Masya Allah. Lanjut. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, di alam barzah itu ada dipukul palu dengan dari besi, Bapak. Hadis dari Anas riwayat Bukhari Muslim. Niki. Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, takoni ngeten. Apa jawabanmu tentang orang ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tutuno, apa jawabanmu tentang Muhammad ini? Lanjut. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Karena kafir munafik, kafir ya munafik. Aku tidak tahu, kata orang tersebut. Lanjut. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan ini. Engkau tidak tahu. Kamu tidak tahu. Dibentak oleh malaikat. Kamu tidak tahu. Kemudian engkau tidak membaca. Kamu tidak membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi. Dipukul, Bapak, dengan palu dari besi. Ada hadis lain itu menyatakan palu itu kalau dipukul kan gunung, jeret ngoten gunungnya jadi abu, Bapak. Ini dipukul ke melenge menungso. Napa meleng niku? Nggih. Dipukul dari besi. Ini tepat di wajahnya. Nah, itu jeneng meleng bahasa Jawa. Tepat di wajahnya. Lanjut. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan, jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi siksa kubur itu dapat didengar oleh semua makhluk selain manusia dan jin. Iblis dengar, malaikat dengar, ayam dengar, kambing dengar, sapi dengar, Pak Bu. Kecuali jin dan manusia. Berarti lek dengar nggak jauh alam kubur itu, Pak Bu, dengan kita. Wong denger loh. Cuma kalau kambing itu dengar nggak ngerespon. Bauno wong bengok-bengok gak bengok-bengok, gak ngerespon, Pak Bu. Wong diceluk ae gak ngerti loh, kambing ini loh diceluk. "Beng, kambing ini kambing." Gak ngerti, Bang. Metola-toleto. Kambing kok mangan tandurane wong. Aja dipangan iku jagunge wong iku, tanamane orang. Mek noleh tok ngene.
Mari ngono balik maneh mangan maneh, Pak Bu. Anjene kambing, Pak Bu. Dengar, Pak Bu, cuma tidak ngerespon. Ada lagi dihempit atau disempitkan kuburnya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim. Gelarkanlah untuknya atas tidur dari api neraka. Nah, alas tidur dari api neraka digelar, Pak Bu. Seret. Api, Pak Bu. Digelar api. Gaya tidurnya. Terus dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Allahu Akbar, dibuka pintu jurusan neraka. Lanjut. Maka panas dan uap panasnya menganiaya. Oke. Mengenainya. Oke, Artinya orang tersebut kena panasnya neraka walaupun nerakanya belum ada. Artinya orang belum nyampe ke neraka. Karena neraka dan surga itu setelah sirat. Bapak Ibu sekalian, lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Tulang rusuknya loh, sampai berimpitan. Menjerit gak kira-kira? Menjerit Pak Bu. Awake dhewe kecetit ae lorone gak karu-karuan. Apa maneh tulang rusuk merotoli kabeh. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan bau busuk, baunya busuk. Dia berkata, bergembiralah, jadi ini wong elek niku wau. Engkau dengan perkara yang akan menyiksamu, bergembiralah. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia bertanya, siapa kamu? Wajahmu dan wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang jelek. Maka dia berkata, wahai Rabbku, jangan kau datangkan hari kiamat. Ngoten Bapak. Itu orang yang mendapatkan siksa. Orang yang mendapatkan kenikmatan di alam barzah, Pak Bu. Ini sampean terjemahkan. Maka gelarkanlah permadani dari surga. Digelar permadani. Atas permadani. Nggih, karpet. Oh, istana ngono, Pak. Dari surga. Terus dandanilah ia dengan pakaian dari surga. oh, didandani dengan pakaian surga. Terus bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga. Dibuka pintu ke melihat surga. Maka sampailah kepadanya bau wangi dan keindahannya. Baunya wangi surga itu sudah dicium. Keindahannya surga sudah dilihat. Orang ini sudah di alam barzahnya. Terus dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Di hadis yang lain sebutkan 70 kali 70. Itulah kenikmatan di surga. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan seperti itu. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi daya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.